Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami setelah melakukan wawancara dengan aparat desa serta warga setempat di Desa Margomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, terkait pembangunan jalan Rikit Beton yang dilihat dari perspektif Pancasila sebagai sudut keilmuan. Latar belakang Desa Margomulyo sebelumnya menghadapi permasalahan infrastruktur jalan yang cukup serius. Kondisi jalan yang rusak parah, berlubang, licin, berlumpur saat musim hujan, serta berdebu saat musim kemarau sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan meningkatkan resiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembangunan jalan Rikit Beton yang lebih kuat, tahan lama, dan mampu menunjang kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Fakta di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, kondisi jalan sebelum pembangunan tergolong sangat memprihatinkan. Permukaan jalan rusak dan tidak merata, sehingga menyulitkan kendaraan melintas. Mobilitas masyarakat menjadi terhambat, khususnya dalam kegiatan sehari-hari dan pengangkutan hasil pertanian. Selain itu, kurangnya rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan menjadi keluhan utama warga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan jalan Rikit Beton merupakan kebutuhan mendesak demi meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Desa Margomulyo. Kasih masalah utama yang terjadi sebelum pembangunan jalan Rikit Beton dilaksanakan. Kondisi jalan yang tidak layak menyebabkan mobilitas masyarakat terhambat, baik untuk bekerja, berdagang, maupun aktivitas sehari-hari. Selain itu, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan juga terganggu, terutama saat musim hujan, karena jalan licin dan berlubang. Dampak lainnya adalah menurunnya aktivitas ekonomi lokal karena akses transportasi yang kurang memadai. Selanjutnya, berdasarkan pendapat para ahli konstruksi, pembangunan jalan Rikit Beton dengan material berkualitas dan metode pelaksanaan yang tepat merupakan solusi yang efektif. Jalan Rikit Beton memiliki daya tahan yang lebih kuat, biaya perawatan jangka panjang yang lebih rendah, serta mampu memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, pembangunan ini dinilai tepat untuk menjawab permasalahan infrastruktur di Desa Margomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pembangunan yang ada di Jalan Argomulyo di Desa Argomulyo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Ada 3 dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari pertama yaitu dampak sosial. Dari aspek sosial ini, mobilitas warga menjadi jauh lebih lancar sehingga warga dapat mengakses sekolah, pasar dengan lebih mudah karena dengan adanya perbaikan jalan tersebut. Serta warga dapat melakukan kegiatan sosial lainnya dengan tingkat keselamatannya lebih tinggi dan risiko kecelakaan lebih sedikit dan dapat diminimalisir. Interaksi dan integrasi tersebut dapat meningkatkan komunikasi antar warga dari berbagai dusun juga semakin kuat karena aktivitas gotong royong dan pertemuan warga dapat berlangsung lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa setempat. Dari sisi ekonomi, perbaikan jalan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, di mana omset para pedagang yang awalnya mungkin kurang mencukupi sekarang lebih naik omsetnya antara 30-40%. Distribusi barang menjadi lebih efisien, hasil petani lebih cepat didistribusikan dan disalurkan ke pasar, biaya perawatan kendaraan yang semakin menurun karena kondisi jalan sudah semakin bagus, serta waktu tempuh yang lebih singkat, bahkan sangat berdampak pada naikkan nilai tanah dan
rumah di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu dari aspek lingkungan, kondisi desa menjadi lebih asri, nyaman, dan sehat karena berkurangnya polusi debu. Sistem drainase yang lebih baik sehingga tidak terjadi genangan air yang dapat mengakibatkan banjir, serta terciptanya lingkungan yang lebih efisien, tertata, asri, dan nyaman, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik mampu memberikan manfaat menyeluruh bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam menghadapi permasalahan infrastruktur di Desa Margomulyo, kami merumuskan 4 poin kebijakan utama yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandasan pada perspektif Pancasila sebagai sudut keilmuan. Yang pertama itu pemenuhan hak infrastruktur layak bagi warga. Sosial, kami memandang bahwa akses jalan baik adalah hak dari setiap warga negara untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan jalan beton ini bukan sekedar proyek fisik, melainkan upaya negara atau desa dalam memenuhi hak tersebut. Yang kedua, metode gotong royong dan partisipasi masyarakat. Ini adalah inti dari perspektif Pancasila dalam proyek, melibatkan warga secara aktif. Dengan semangat gotong royong, masyarakat bukan hanya menjadi proses sehingga muncul rasa memiliki sense of ownership terhadap jalan yang dibangun. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jalan untuk mendukung ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada dampak jangka panjang dengan meningkatkan kualitas jalan menjadi rigid beton. Kita sedang membangun fondasi ekonomi. Jalan yang kokoh akan memperlancar distribusi hasil tani dan mobilitas logistik. Secara langsung akan memutar roda ekonomi lokal Desa Margomulyo. Selanjutnya, kemitraan strategis. Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terakhir, kami mengusulkan adanya kolaborasi antar pemerintah desa, partisipasi warga, dan pihak swasta. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan CV Najita Karya. Sinergi ini diperlakukan untuk memastikan adanya inovasi teknologi infrastruktur yang tepat guna dan efisien. Melalui keempat alternatif kebijakan ini, kami yakin pembangunan jalan Desa Margomulyo akan memberikan dampak yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, setelah kita mengetahui alternatif kebijakannya, sekarang kita masuk ke rencana tindakan. Bagaimana kita mewujudkan kebijakan-kebijakan tadi? Yaitu yang pertama, adanya observasi dan dokumentasi. Langkah pertama, ada observasi dan dokumentasi kondisi jalan secara menyeluruh. Kita perlu data yang akurat tentang kondisi existing sebelum memulai pembangunan. Yang kedua, yaitu adanya wawancara dengan kepala desa. Jadi, kita melakukan wawancara dengan kepala desa dan warga Margomulyo. Ini penting untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan langsung dari masyarakat yang terdampak. Dan yang ketiga, adanya menyusun rencana pembangunan. Jadi, perencanaan pembangunan harus matang dan perencanaan itu harus detail dan melibatkan semua pihak. Yang keempat, yaitu pembangunan partisipatif, yaitu melaksanakan pembangunan plan rigid beton dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat artinya pembangunan dilakukan secara transparan dengan melibatkan warga dan prosesnya. Dan yang kelima, yaitu adanya monitoring dan evaluasi. Jadi, hasil pembangunan secara berkala, kita perlu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target. Dan yang keenam, yaitu dokumentasi best practice. Jadi, dokumentasi dan publikasi sebagai best practice. Hasil positif dari proyek ini bisa menjadi contoh untuk pembangunan serupa di daerah lain. Jadi, dengan alternatif kebijakan dan rencana tindakan yang terstruktur ini, kita optimis pembangunan infrastruktur jalan dapat memberikan manfaat maksimal sambil meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan Pancasila sebagai sudut keilmuan dan kesimpulan dari hasil laporan kami. Pembangunan jalan rigid beton di Desa Margomulyo dikaji dengan Pancasila sebagai sudut keilmuannya. Nah, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam berpikir dan mengambil keputusan pembangunan ini. Nilai ketuhanan yang
Maha Esa terlihat dari tanggung jawab untuk membangun jalan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dari upaya mengurangi kecelakaan dan memberi kenyamanan bagi pengguna jalan. Serta persatuan Indonesia diwujudkan melalui gotong royong dan keterlibatan warga dalam pembangunan. Sedangkan keadilan sosial terlihat dari tujuan pemerataan infrastruktur agar mobilitas warga lancar dan ekonomi desa meningkat. Jadi kesimpulan itu, pembangunan jalan ini bukan hanya sekedar menghasilkan infrastruktur saja, tetapi juga membawa dampak positif secara sosial, meningkatkan mobilitas dari keselamatan, dampak positif secara sosial, meningkatkan mobilitas dan keselamatan ekonomi, meningkatkan omset pedagang 30-40%, dan efisiensi transportasi, mengurangi polusi debu dan genangan air. Keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa Pancasila bukan saja sekedar teori, melainkan paduan praktis yang ketika diterapkan dalam pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan komunikasi yang baik, dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Sekian hasil dari laporan yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.